Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Widya Azizah, NIM 2005113234. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Hardisem Syabrus, SPD, MM. Video ini menjelaskan salah satu masalah sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Ya, masalah sosial yang akan saya bahas yaitu mengenai kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan suatu fenomena atau permasalahan yang telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Nah, kemiskinan ini lahir akibat adanya keterbatasan pada sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa kemiskinan ini merupakan suatu fenomena yang telah terjadi sejak lama, bahkan hingga sekarang, hingga pada masa ini, yaitu pada masa di mana munculnya wabah bernama COVID-19 yang malah semakin menambah jumlah persentase penduduk miskin di dunia. Nah, tak terkecuali salah satu negara yang merasakan dampaknya yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pada umumnya penyebab-penyebab kemiskinan yaitu yang pertama, rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sesuai atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Yang kedua, tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia. Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan bagi sebagian penduduk itu relatif tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan di sebagian penduduk lainnya itu pendapatannya cenderung berlebih. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Pada umumnya, untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi diperlukan pendidikan yang tinggi pula, atau minimal keahlian yang memadai. Yang keempat, merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global. Standar pendapatan per kapita itu bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jika produktivitas pada suatu sistem itu berangsur meningkat, maka pendapatan per kapitanya juga akan cenderung meningkat. Yang kelima yaitu menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Nah, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat, maka harus didukung dengan SDM dan SDA yang bagus, serta jaminan kesehatan maupun pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. Yang keenam yaitu tingginya biaya kehidupan. Yang ketujuh yaitu penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan itu sebagai akibat dari perilaku, pilihan, maupun kemampuan si miskin, atau dengan kata lain, kualitas sumber daya manusia atau perbedaan dari akses modal. Yang kedelapan yaitu penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang kesembilan yaitu penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari dan dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang ke-10 yaitu penyebab agensi yang melihat ekonomi itu sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah dan ditambah lagi dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi itu masih sangat rendah. Yang terakhir itu penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa ekonomi merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah.
Nah, sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama yang diakibatkan oleh wabah COVID-19, pemerintah memiliki sistem perlindungan sosial, identifikasi, dan pemilihan penerima manfaat, pembayaran, serta memantau program melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, serta berbagai program lainnya seperti meningkatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, memperluas cakupan program sembako, bantuan presiden, serta menyalurkan bantuan sosial tunai untuk 20 juta rumah tangga. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial warga, pemerintah memberikan tunjangan prakerja, menggratiskan tagihan listrik, dana desa, bantuan tunai bersyarat, bantuan darurat, dan alat pelindung diri. Selain itu, memberikan layanan konseling dan dukungan psikososial, serta meningkatkan kapasitas bagi fasilitator program. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, mungkin bukan mengentaskan, setidaknya mengurangi angka kemiskinan. Mungkin kalau dari diri sendiri ya harusnya dimulai itu, karena kita berada di situasi yang tidak boleh sembarangan. Itu harus mengikuti protokol yang pertama, yang utama, secara ketat. Yang kedua, mungkin mengurangi pengeluaran dan memperbanyak pemasukan, mungkin melalui dari usaha gitu ya, kecil-kecilan online, yang memperkecil kemungkinan kita menyentuh orang. Upaya dari saya untuk mengentaskan kemiskinan, mungkin bukan mengentaskan ya, setidaknya kebutuhan sehari-hari itu bisa terpenuhi dari pemasukan usaha. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.